Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, ternyata dari wajahnya berseri-seri. Sebelumnya saya sudah mendapatkan intake form mengenai permasalahan Kak Nadia ini sendiri. Nah, mungkin apakah Kak Nadia sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Insya Allah saya sudah siap. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya di sini sudah tersedia 3 kursi. Apakah untuk memulai sesi konseling ini dan membuat Kak Nadia nyaman, Kak Nadia akan memilih kursi yang mana? Kita bersedia. Baik, silakan Kak. Dan di sini kan tersisa 2 kursi. Menurut Kak Nadia lebih baik saya dari kursi sebelah mana ketika Kak Nadia bercerita masalah ini? Seperti yang di sebelah sini. Kasih Kak. Apakah sudah merasa nyaman Kak dalam posisi ini? Insya Allah sudah. Kursi ini apakah menghalangi atau tidak? Tidak apa-apa di sini. Mungkin sebelumnya walaupun Nadia seperti baca berseri ya gitu, banyak kebenaran, tapi pasti ada permasalahan di balik itu semua. Benar sekali ya. Ya, apakah Nadia pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Saya sudah pernah sempat sekali melaksanakan sesi konseling. Apa sesi konseling itu dilakukan ketika SMA atau masih kecil? Itu dilaksanakan pada saat saya lulus SMA dan ingin mulai masuk perguruan tinggi seperti itu. Masih di untuk SMA ya Kak, seperti itu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, apakah ingin dijelaskan kembali mengenai sesi konseling itu seperti apa atau cukup dengan pengalaman Kakak sendiri ketika melakukan sesi konseling? Sepertinya perlu Kak, soalnya saya udah agak lupa sebetulnya sudah agak lama. Dari Kak, saya jelaskan secara singkat ya Kak untuk mengevaluasi waktu juga. Sesi konseling ini terdiri dari 6 sesi, di mana sesi ke-6 ini melakukan evaluasi dari awal sampai akhir skor yang Kak Nadia inginkan, apakah tercapai atau tidak. Sesi konseling ini juga merupakan salah satu proses untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang akan Kak Nadia sampaikan. Seperti itu mungkin Kak. Dan sesi konseling ini juga biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dari penjelasan singkat seperti itu, apakah Kak Nadia ada yang ingin ditanyakan kembali atau akan langsung masuk ke permasalahannya? Sepertinya langsung inti permasalahannya. Inti permasalahan Nadia apakah bisa diceritakan? Permasalahan yang sedang saya hadapi, jadi saya itu merasa kurang nyaman gitu Kak kalau berada di lingkungan sosial seperti itu. Jadi saya bukan lebih ke cemas, lebih ke takut gitu kalau misalnya lagi bersama teman-teman gitu yang mungkin saya merasa entah kenapa kok saya merasa tidak nyaman aja seperti itu jika berada di lingkungan sosial. Merasa canggung dan tidak nyaman seperti itu ya ketika Kak Nadia sendiri berada di lingkungan sosial. Apakah pasti ada penyebabnya dari semua itu latar belakang? Bisa diceritakan lebih detailnya mungkin Kak? Mungkin karena ada trauma juga di masa lalu, dan ada juga mungkin saya dari dari pesantren ya, di luar pesantren. Jadi kalau misalnya berteman dengan lawan jenis itu seperti masih canggung seperti itu, karena kan yang saya sekarang sedang kuliah seperti itu, dan saya merasa canggung jika bersama-sama dengan lawan jenis ini. Pasti ada trauma gitu kan dari masa lalu dan rasa canggung dengan lawan jenis gitu, ketika bersosialisasi, karena dia sebelumnya melakukan
pernah mondok gitu kan salah satu pesantren gitu. Nah, setelah itu apakah ketika bersosialisasi karena dia menghindar atau bagaimana yang dilakukan karena dia? Saya tergantung situasi dan mood ya, kayak kadang kalau misalnya memang perlu untuk bergabung, saya bergabung gitu. Misalnya seperti kerja kelompok, seperti kan memang harus saya bergabung. Tapi kalau misalnya untuk kumpul atau untuk bermain bersama gitu, sebenarnya saya bukan lebih menghindar juga, jadi kayak lebih menyibukkan diri ke hal-hal yang sifatnya tidak sosial seperti itu. Jadi karena dia itu memang punya batasan, maksudnya batasan ketika memang dibutuhkan benar-benar akan bersosialisasi dengan lawan jenis maupun dengan yang lainnya. Sedangkan ketika hanya bermain-main saja, karena dia lebih fokus pada hal-hal yang positif. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sejauh ini mungkin yang sedang saya rasakan hanya itu. Baik, kan karena dia memang mengurangi bersosialisasi dengan lawan jenis maupun dengan yang lainnya. Nah, ketika karena dia tidak bersosialisasi dengan yang lain, apakah karena dia punya kegiatan seperti membaca, memasak, atau mengajar, mungkin bisa diceritakan? Selain di samping tidak bersosialisasi itu, saya sekarang sedang di sekolah gitu, di lembaga seperti itu, di lembaga, dan di situ saya mengajar hampir tiap pagi, lalu sore, habis subuh sampai ke malam itu, waktu jedanya itu hanya habis zuhur seperti itu. Jadi banyak waktu yang saya gunakan untuk mengajar. Jadi di samping itu juga saya juga mengajar di sekolah yang lain. Nah, berarti kan itu termasuk kembali ke sosialisasi. Nah, ketika kakak bersosialisasi, mengajar, apa yang sama dengan rekan-rekan dia, apakah karena dia merasa tidak nyaman ketika ada di rumah itu, bagaimana? Kalau di lembaga tempat saya mengajar, itu justru saya merasa lebih bisa untuk berbaur seperti itu, lebih bisa berbaur, kayak berbeda gitu dengan lingkungan yang sifatnya mungkin luar seperti itu ya Kak ya, karena di lembaga saya mengajar itu adalah pesantren juga seperti itu. Jadi saya tuh merasa belum berani dengan orang-orang luar itu, saya masih takut. Kata dia masih nyaman di zonanya gitu ya, masih belum berani untuk karena dia tuh masih nyaman di zonanya, belum berani ketika keluar gitu kan, lebih jauh apalagi ketika jalan. Pondok pesantren itu tempat karena dia pengajar itu khusus untuk wanita atau bagaimana? Di tempat saya mengajar itu kalau muridnya itu ada putra putri gitu, tapi kan namanya pondok pesantren pasti dipisah seperti itu ya Kak. Pondok putra itu di mana, pondok putri itu di mana, seperti itu. Nah, kalaupun interaksi dengan ustadz ataupun guru laki-lakinya, itu tidak sebebas yang di luar seperti itu. Jadi kalau di pondok itu interaksi dengan lawan jenis juga, meskipun itu beliau sudah menikah gitu dan saya belum, itu tetap ada batasan seperti itu. Jadi tidak seperti dunia luar seperti itu. Ya berarti kembali lagi karena dia tuh masih betah atau nyaman gitu kan di zona itu, karena memang itulah karena dia yang sesungguhnya, karena dia merasa kalau di luar itu lebih takut dan khawatir. Sudah nyaman di zona sebelumnya karena trauma masa kecil, karena walaupun trauma itu sudah pernah diatasi, tetap saja akan terjadi. Maka benar seperti itu. Apakah ada yang dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup Kak, sudah tersampaikan apa yang sudah saya. Mungkin saya akan melihat untuk menjelaskan dari awal sampai akhir, di mana kakak pada awalnya merasa takut dan canggung ketika
bersosialisasi dengan wajib atau di luar pondok pesantren. Namun, ketika kakak sedang ada di pondok pesantren mengajar, kakak merasa nyaman dan itu adalah kakak sendiri. Nah, untuk kedepannya, untuk sesi selanjutnya, saya harap kakak lebih baik lagi dan berani ketika berada di luar, entah itu bersosialisasi. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Apakah ada keinginan dari diri kakak sendiri untuk menghilangkan rasa canggung itu dengan belajar? Maksudnya ketika bersosialisasi ya, dari lubuk hati yang paling dalam, sangat besar keinginan seperti itu Kak untuk bisa bergabung bersama teman-teman seperti itu di luar. Namun mungkin yang kembali tadi belum berani yang seperti kakak utarakan seperti itu, mungkin seperti itu. untuk kedepannya apakah ada langkah pertama gitu untuk bersosialisasi? Sejauh ini sih mungkin yang bisa saya lakukan itu saat kerja kelompok yang saat diharuskan saya hadir, saya pasti hadir gitu, jadi saya tidak menghindari. Mungkin untuk sejauh ini hanya itu. Baik, itu adalah langkah bagus ya Kak dalam bersosialisasi dengan dunia luar, karena kita juga kan tidak tahu ya dunia luar itu seperti apa, kita harus menjaga diri kita sendiri. Oke. Mungkin di sesi selanjutnya saya harap dia lebih baik lagi dan sebelumnya dan lebih terbukti dengan yang lain seperti itu. Apabila tidak ada yang disampaikan lagi. Baik Kak, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya Kak yang sudah mau mendengar curhat hati saya seperti itu dan sudah mau memberi solusi kepada saya gitu. Saya sudah sedikit lega seperti itu meskipun saya masih harus belajar untuk bersosialisasi lebih baik. Sebenarnya saya yang mencari solusi itu adalah karena dia sendiri yang mencari solusi. Saya membantu pasar saja. Baik, mungkin kalau begitu. Baik, kalau gitu saya pamit ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank